pertama kali menerbitkan Al-Quran Braille di Indonesia. Jadi kalau negara yang pertama kali menerbitkan itu adalah negara Yordania, adapun di Indonesia yang pertama kali menerbitkan Al-Quran Braille adalah YAKE Tunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam yang ada di Yogyakarta. Nah, Al-Quran Braille yang diterbitkan oleh YAKE Tunis Yogyakarta ini sepenuhnya pada mushaf Braille yang diterbitkan oleh Yordania. Berarti kalau mengikuti Yordania, Rasul mengacu kepada mushaf Al-Quran Braille yang diterbitkan oleh Yordania. Itu ya. Nah, 10 tahun kemudian, tepat di tahun 74, ada yayasan yang bernama adanya di Jalan Pajajaran Bandung. Yayasan atau YPWG ini juga membina teman-teman tunanetra dan juga menerbitkan Al-Quran Braille. Tetapi Al-Quran akan tetapi mengacu kepada Al-Quran standar Utsmani untuk orang awas. Jadi yang menjadi acuan dari YPWG Bandung adalah mushaf Al-Quran yang biasa kita baca untuk orang-orang awas. Tentu ini berbeda. Mengapa? Kalau di mushaf standar Utsmani untuk orang awas itu rosemnya menggunakan sedangkan di Al-Quran Utsmani dengan Rasul Ilahi sudah tahu Ibu. Sudah? Belum Ibu. Belum tahu. Bukannya ada mata kuliah tentang Rosem, ilmu Rosem? Belum Ibu. Belum Ibu. Nanti itu di pekan akhir. Oh gitu. Perbedaan yang paling kelihatan adalah dalam Rosem Utsmani dan Rosem Imla'i itu antara isbatul alif dan haful alif. Ada beberapa lafaz yang ditulisnya menggunakan alif, ada yang ditulis dengan pembuang alif. Contoh gampangnya gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Lafaz al-alamin itu kalau ditulis dengan menggunakan Rosem Imla'i, pasti ainnya menggunakan alif. Ada alif setelah huruf ain. Dan di atas huruf ain, fathahnya miring. Ya kan? Ini yang namanya Rosem Imla'i. Adapun lafaz al-alamin jika ditulis dengan Rosem Utsmani, maka setelah huruf ain tidak ada alif. Tetapi di atas huruf ain tanda fathahnya bukan yang miring tetapi fathah qaimah atau fathah yang berdiri. Gitu ya. Jadi definisi mudahnya seperti ini. Kalau Rosem Utsmani itu sistem penulisan Al-Qur'an berdasarkan yang sudah ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Adapun Rosem Imla'i adalah sistem penulisan Al-Qur'an berdasarkan kaidah penulisan bahasa Arab. Kalau biasanya kita imla dalam bahasa Arab, untuk menulis huruf panjang itu kan selalu ada alif, ya kan? Kalau bunyinya A panjang ada alif. Kalau U pasti ada wawu sukun, ya. Kalau I ada ya sukun dan seterusnya. Itu di antara tanda-tanda yang paling mencolok. Untuk lebih jelasnya mengenai ilmu Rosem, nanti kita harus belajar belajar dalam mata kuliah ilmu Rosem ya. Dan di sini tidak akan saya jelaskan secara detail. Gitu. Baik, kembali ke tadi ya, YPWG Bandung menerbitkan mushaf Al-Quran Braille menggunakan Rosem Utsmani. Ini tentu sangat berbeda dengan yang terdapat pada mushaf Braille YAKE Tunis Yogyakarta. Karena terjadi perbedaan dan ini justru akan membingungkan para penyandang tunanetra,
Maka kemudian Kementerian Agama mengadakan musyawarah kerja ulama ahli Al-Quran. Muker ulama Al-Quran ini dilaksanakan selama kurang lebih 10 tahun. Dalam masa itu di antara pembahasannya adalah menetapkan mushaf Al-Quran Braille Indonesia ditulis menggunakan Rosem Usmani, kecuali untuk beberapa lafaz yang menyulitkan perabaan teman-teman tunanetra. Apa saja lafadznya nanti ya, nanti ada pembahasan tersendiri untuk ini. Jadi mushaf yang dipilih atau cenderung digunakan ditetapkan sebagai mushaf standar Indonesia, mushaf Al-Quran Braille Indonesia itu adalah yang diterbitkan oleh YPWG Bandung, bukan yang diterbitkan oleh Yaqi Tunis Jogja. Karena kalau Yaqi Tunis Jogja itu menggunakan Rosem Imla'i, mengacu kepada mushaf Yordan. Inilah yang menjadi ciri khas dari mushaf Al-Quran Braille Indonesia, yang tidak sama, berani tampil beda dengan mushaf Braille dari Yordan, dari Mesir, dari Arab, dari Malaysia, dari Maroko, dan negara-negara lainnya. Indonesia berani tampil beda, menerbitkan Al-Quran Braille dengan Rosem Usmani. Maka setelah itu, dimulai dari tahun 84 tersebut, semua penerbit, semua yayasan atau lembaga apapun yang akan menerbitkan Al-Quran Braille harus mengacu kepada ketetapan yang sudah diputuskan oleh musyawarah kerja ulama Al-Quran tersebut, yaitu mengacu kepada Rosem Usmani untuk mushaf Al-Quran Braille Indonesia ini. Itulah adik-adik secara sejarah singkat ya, dan nanti bisa dilihat bagaimana mushaf Al-Quran Braille itu. Kita bisa lihat langsung bagaimana sih huruf-huruf Braille itu. Bisa dibuka PDF yang sudah saya kirim di grup WA tadi. Ini tampilannya ya, mushaf Al-Quran Braille itu polos putih seperti itu. Ya, silakan. Yang mana Ibu? Oh ini Yang ya? PDF, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa simbol Braille itu hanya terdiri dari 6 titik timbul. 3 titik berada di sebelah kiri, dan 3 titik berada di sebelah kanan. 3 titik berada di sebelah kiri, yang paling atas itu adalah titik 1. Kemudian kiri tengah titik 2, kiri bawah titik 3. Yang di sebelah kanan, paling atas adalah titik 4, kanan tengah titik 5, dan kanan bawah itu adalah titik 6. Hanya terdiri dari 6 titik saja, itu sudah bisa tercipta semua huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah, maupun huruf tambahan, maupun syakl atau harokat, kemudian tanda baca yang lainnya, semuanya sudah lengkap. Ya, langsung saja kita lihat huruf alif. Kalau dalam Al-Quran Braille ditulis dengan titik berapa? Titik 1. 1 Ibu. 1. Alif titik 1. 1. Kalau huruf ba? Titik 2. 2. Huruf ba titik 1 dan 2. 1 dan 2. Mengapa bukan titik 2 saja? Karena pada posisi kanan, pada posisi kiri paling atas, itu titiknya timbul. Ya kan? Kiri paling atas tadi titik berapa? 4. 1 Bu, 1. 1, Bu. Kiri atas itu titik 1. 1. 1. Ya, kalau kiri tengah 2, Ibu. titik 2. Berarti untuk huruf ba itu titik berapa?
1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Gitu ya. Bisa membedakan? Baca titiknya bisa? Jadi dibacanya itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Paham ya? Yang 1 itu berarti yang kiri atas, 2 kiri tengah, 3 kiri bawah, 4 kanan atas, 5 kanan tengah, 6 kanan bawah. Berikutnya coba Mbak Warsinah Indianingrum. Untuk huruf ta, titik berapa? Titik pertama. Huruf apa, Huruf Bu? ta. Titik tengah. Mana ada titik tengah? Nggak paham, Ibu. Ya, saya ulang lagi. Jadi, simbol Braille itu hanya terdiri dari 6 titik. 6 titik dibagi menjadi 2 sisi bagian. Sisi sebelah kiri yang paling atas itu namanya titik 1. Kiri tengah itu namanya titik 2. Kiri bawah itu namanya titik 3. Sedangkan sisi berikutnya adalah sisi yang di kanan. Kanan atas namanya titik 4. Kanan tengah namanya titik 5. Kanan bawah namanya titik 6. Sudah tergambar adik-adik posisi titiknya? Nah, sekarang kita lihat huruf alif. Kalau ditulis dalam simbol Braille, maka huruf alif itu berarti titik berapa? 1, Ibu. 1. Karena adanya di mana? Di Di kiri paling atas. bagian atas. Kiri atas. Untuk huruf ba, titik berapa? Titik 1 1 dan titik 2. Mengapa titik 1 dan 2? Karena Karena berada di atas kiri dan di tengah sebelah Kiri atas dan kiri tengah. Bisa ya? Nah, sekarang Mbak Warsina, huruf ta, titik berapa? Titik 2 dan 3, Bu. Terus? Yang timbul titik berapa itu? Oh, yang ini. Terus 4 sama 5. Coba diulang lagi. Huruf ta itu titik berapa? 2 sama 3 yang kiri. Yang kanan 4 sama 5. Jadi huruf ta itu titik 2, 3, 4, 5. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya. Udah ya? Berikutnya Winda Arumsari. Coba Iya, sebutkan titik untuk huruf sa. Titik untuk huruf sa itu 1, 4, 5, 6. Bagus. Berikutnya Wuti Wulandari. Huruf jim. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Bagus. Yulianti. Silakan, dilanjutkan. Huruf H itu titiknya 1, 5, dan 6. Bagus. Lanjut. Yunita Purnamasari. Huruf H itu titiknya 1, 3, 4, 6. Bagus. Ziana Walida. Ya, Ibu. Huruf dal titiknya 1, 4, sama 5. Ulangi. Huruf dal titik. Huruf dal titiknya 1, 4, sama 5. Bagus. Berikutnya Adisha Hanifa. Huruf dal titiknya 2, 3, 4, sama 6. Bagus. Aminah.
Ada? Aminah? Aminah ada? Di Zoom ada, Bu, tapi itu. Andita Indah Alia Putri. Untuk ro titiknya 1, 2, 3, dan 5. Bagus. Anisatul Afifah. Iya Bu, huruf za 1, 3, 5, 6. Bagus. Azka Asri Fitratullah. Ya, Bu. Huruf sin 2, 3, dan 4. 4, bagus. Berikutnya Neng Rahma Syarifah Rumaida. Untuk huruf shin titiknya 1, 4, dan 6. Bagus. Farida Safitri Nasution. Iya, Bu. Huruf shot titiknya 1, 2, 3, 4, 6. Bagus. Fauziah Mulyaningsih. Iya Ibu, untuk huruf dot 1, 2, sama 4 dan 6. 1, 2, 4, 6. Bagus. Berikutnya Ganis Samahah. Ada? Hadir, Bu. Silahkan. Ada, Bu. Ya, silahkan dilanjut. Ya. Silakan, Mbak Ganis Samaha. Kayaknya keluar. Kenapa? Hah? Oke. Kayaknya Zoom-nya keluar, Bu. Hakiki Nurjannah. Hadir, Ibu. Silakan. Huruf O. 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Hamidah Nuro. Ada? Hamidah Nuro. Belum bergabung. Di Zoom nggak ada. Baik. Hanifatus Saniyah. Hadir Ibu. Silahkan. Untuk huruf zo itu titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Ini tadi Hanifatus Saniyah ya. Iya Bu. Hilyatun Qayyimah. Ada? Hilyatun Qayyimah ada? Di Zoom nggak ada, Bu. Di Zoom nggak ada. Baik. Iin Zakiratul Fadilah. Hadir, Ibu. Silahkan. Huruf ain titik 1, 2, 3, 5, 6. Bagus. Maryam Jamilah. Hadir, Ibu. Silahkan. Untuk poin itu 1, 2, dan 6. Bagus. Berikutnya Mone Mulyati. Hadir, Ibu. Silahkan. Huruf A itu titiknya 1, 2, dan 4. Bagus. Mutmainnah. Ada mutmainnah? Sakit, Bu. Hah? Sakit? Ya. Mutmainnah sakit? Hah? Izin sakit. Izin sakit? Iya. Baik. Kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Nadifatul As'adiyah. Ya, Ibu.
Silahkan. Huruf Qaf itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagus. Nida rahmatika. Ya, Bu. Huruf kaf 1 dan 3. Bagus. Nisrina Aulia. Baik, Ibu. Huruf lam, titik 1, 2, 3. Bagus. Nur Fahmi. Iya, Ibu. Kan? Huruf mim 1, 3, dan 4. Ibu. Bagus. Kudsiyah. Ada Kudsiyah? 1, 3, 4, dan 5. Bagus. Rafiah Aras. Iya, Ibu. Wow, titik 2, 4, 5, 6. Bagus. Sahula Ruzni. Hadir, Bu. Tuh huruf H, titik 1, 2, dan 5. Bagus. Berikutnya Saila Rahmani Hidayati. Baik, Bu. Untuk huruf lam alif, hurufnya 1, 2, 3, dan 6. Bagus. Salsabila Aulia Putri. Ada Salsabila Aulia Putri? Tidak ada. Salsabila Khairun Nisa. Untuk huruf hamzah mufrodah, titik 3. Titik 3, bagus. Cindy Nabila Putri. Hadiro Ibu. Silakan. Huruf ya itu ada di titik 2 sama titik 4. Bagus. Nah, mulai dari huruf alif sampai dengan ya, itu tadi namanya huruf-huruf pokok. Ada juga huruf-huruf tambahan, ya, yang disimbolkan juga. Silahkan disebutkan. Untuk yang pertama, huruf tambahannya berupa hamzah alal alif. Mbak Solehah. Hadir Ibu, hamzah ala alif itu titik 3 dan titik 4. Bagus. Berikutnya, Sri Hartini. Untuk hamzah alal wawu, titiknya 1, 2, 5, 6. Bagus. Cindy Khairu Mutmainnah. Hadir, Ibu. Hamzah alal ya itu titiknya 1, 3, 4, 5, 6. Bagus. Wildanur Awaliyah. Hadir, Bu. Silakan. Hamzah mat yaitu 3, 4, 5. Ya, hamzah mat ini digunakan untuk semua hamzah yang dibaca panjang. Ya. Jadi kalau kita mau menuliskan hamzah yang dibaca panjang, tidak usah huruf sendiri, harokat sendiri, tidak. Tapi titik 3, 4, 5 ini sudah mencakup huruf dan harokat panjangnya. Seperti itu. Berikutnya, tak marbuto, silahkan. Wirda Aulia. Tak marbuto, titik 1 dan 6. Bagus. Siti Alifia Nur Azizah. Ada? Siti Alifia Nur Azizah. Izin Ibu, karena ada acara. Oh gitu? Iya. Baik. Siti Rialin Waifi. Hadirah Ibu. Silakan. Untuk alif maksuro itu ada di titik 1, 3, dan 5. Bagus. Kemudian sekarang harokat atau syakel, ya, juga disimbolkan dalam Al-Quran Braille. Yang berikutnya Siti Safwatul Aulia. Hadirah Ibu. Ya. Untuk fathah itu titik 2. Bagus. Berikutnya untuk tanda kasroh.
Ya, disimbolkan dengan titik berapa? Mbak Salsabila Aulia Putri sudah bergabung apa belum? Sakit Ibu. Oh sakit. Salsabila Aulia Putri sakit. Baik. Kalau begitu, Hilyatun Qayyimah sudah ada? Belum ada Ibu. Belum ada juga. Hamidah Nuro Belum ada juga Ibu. belum ada juga. Ganis Samaha ada? Tidak ada? Baik. Aminah sudah bergabung? Hadir Ibu. Kenapa? Ada, Mbak Aminah? Ya, mohon maaf Ibu, tadi ada swab. Oh iya, di mana posisinya Mbak Aminah? Di Darsun Ibu. Oh, ini mondok di Darsun? Iya, baru balikan. Oh. Jadi di sini masih ada ribut. Sudah berapa lama di Darsun? 1 tahun. 1 tahun. Ini Mau 2 tahun. Aminah ini asalnya dari mana? Dari Amsilati. Amsilati Jepara ya? Iya. Sebelum di Darsun, di Amsilati berapa tahun? 4 tahun Ibu. Oh, 4 tahun. Ya. Kapan masuk di Darsun? Sama kayak kuliahnya. Oh, sama kayak ini. Berarti sudah seminggu yang lalu ya? Apanya Ibu? Di Darsun, masuk Darsun. Baru. Kembali ke Darsun. Baru hari ini. Oh, baru ini baru datang. Iya. Yang masuk harus swab dulu gitu. Iya. Ya. Sudah hatam Al-Qur'annya? Belum Ibu. Sudah berapa juz? Ibu. Sudah berapa juz? Baru ngafal. Ya, mudah-mudahan bisa sampai hatam ya. Mbak, ya, silakan Mbak Aminah disebutkan untuk tanda kasroh, harokat kasroh itu disimbolkan dengan titik berapa? Titik 2. Titik 2, bagus. Maaf, ya. Ibu izin off cam. Ya, baik. Adik-adik sekalian, untuk berikutnya, domah, ya. Kembali ke Mbak Warsina. Domah titik berapa? 1, 3, dan 6. Bagus. Winda Arumsari. Fathah Qaimah atau fathah tegak. Ini Ibu, hanya titik 4. Winda Arumsari. Ya, fathah tegak atau fathah Qaimah titik 4. Berikutnya, Wuti Wulandari. Kasroh tegak, Bu. Iya, kasroh Qaimah yang dibaca panjang itu. Titik 4 dan 5, Bu. 45, betul. Doma terbalik, Yulianti. Iya, Bu. Doma terbalik itu 3, 4, dan 6. 3, 4, 6. Tanda mat, Yunita Purnamasari. Tanda mat itu, Ibu kalau yang ini dari kanan ya Bu bacanya? Apa? Kalau yang tanda-tanda itu dari kanan apa tetap dari kiri ya Bu? Semua tanda-tanda dibaca dari kiri ke kanan. Oh, jadi 2, 3, 6. Ada titik 3 apa enggak di situ? 2, 4 ya, maaf. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Titik 3 itu posisinya di sebelah kiri bawah ya. 1, 2, 3 berada di kiri, 4, 5, 6 berada di sebelah kanan. Itulah adik-adik sekalian, semua simbol-simbol. Ya, semua simbol-simbol
simbol yang terdapat dalam mushaf Al-Quran Braille. Dan tentunya masih banyak lagi simbol-simbol yang lain dan akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, dari simbol-simbol ini adik-adik harus hafal dulu untuk bisa membaca ayat Al-Quran Braille. Kalau tidak paham, masih belum mengerti dengan titik-titik huruf-huruf dasar ini, nanti akan kesusahan, kerepotan sendiri ya untuk lanjut ke materi-materi berikutnya. Siap kan menghafal simbol-simbol ini? Insya Allah siap, Ibu. Siap ya. Teman-teman yang tunanetra aja siap, masa kita yang awas nggak siap, ya kan? Harus lebih semangat ya. Jadi, adik-adik kalau sudah hafal semua simbol-simbol ini, nanti akan mudah sekali bisa membaca Al-Quran Braille. Dilatih supaya boleh dilakukan. Mungkin yang suka bersenandung gitu ya, rumus-rumus ini biasanya kalau ngafal apa, kalau dengan nyanyian, dengan irama itu kan cepat hafal ya. Boleh diiramakan, boleh. Nanti yang sudah menemukan iramanya, nadanya, boleh di-share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa cepat hafal. Yunita, Bu, biasanya, Bu. Siapa? Yunita Purnamasari. Ya. Hah? Kenapa, Ibu? Yunita Purnamasari atau siapa? Yang biasa bikin lagu irama gitu. Nada. Oh, Cindy, Bu. Enggak, Ibu. Bareng-bareng, Bu. Cindy Nabila, Bu, biasanya, Bu. Oh, ya udah ya, rame, bikin rame-rame. Nanti bisa di-share ke teman-temannya dan ini bisa menjadi jariah adik-adik semua gitu ya. Sehingga teman-temannya yang lain bisa dengan mudah menghafalkan rumus ini. Gimana ya? Kalau ngafalin satu-satu kok kayaknya berat gitu. Kalau ngebayangin titik-titiknya kok kayaknya mirip-mirip semua, padahal nggak mirip. Nah, gitu ya, bisa dengan diiramakan. Silahkan berinovasi, berkreasi gitu ya. Boleh nanti di-share ke teman-teman yang lain. Itu adik-adik, ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya, Ibu, izin bertanya. Silahkan. Jadi kalau untuk penggabungan antara titik huruf dan kasroh dan tanda bacanya itu nanti ya, Bu? Atau? Ya, nanti. Menggabungkan huruf dengan harokat. Maksudnya itu? Ya. Nanti. Ya. Ini adik-adik biar tahu dulu seperti apa sih bentuknya Braille itu, gitu kan? Barangkali selama ini belum tahu, gitu ya. Nah, seperti inilah bentuknya huruf-huruf Braille itu. Ada lagi yang bertanya? Ibu, saya mau izin bertanya, Ibu. Nah, kan tadi kan yang pelopor pertama kan itu yang ini ya, yang Braille itu. Nah, terus kan terjadi konversi gitu kan, yang dari UNESCO gitu. Nah, itu tuh siapa sih yang punya ide? Oh iya, kita bikin Al-Quran gini-gini, itu siapa ya, Ibu? Maksudnya UNESCO. Jadi UNESCO yang menginisiasi agar huruf-huruf Arab itu juga di-braillekan. Karena untuk teman-teman kita yang berada di negara-negara yang sehari-hari komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya dia juga butuh huruf-huruf Braille, semacam Braille, ya kan, untuk teman-teman tunanetranya, untuk orang-orang tunanetranya. Maka UNESCO berinisiasi untuk mengadakan konferensi internasional tersebut dengan mengundang, melibatkan semua negara, terutama negara-negara yang dalam sehari-harinya itu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Ketika dia komunikasi dengan bahasa Arab, teman-teman yang tunanetra, orang-orang tunanetra, kan juga harus mengucapkan bahasa Arab. Nah, ketika menuliskan bagaimana? Ya kan? Sedangkan yang diciptakan, yang ditemukan oleh Louis Braille itu merupakan huruf Braille Latin, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Karena negara Prancis kan tentunya bukan menggunakan bahasa Arab ya dalam komunikasi sehari-hari. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.
Ada lagi yang bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Ini, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Kalau tunanetra itu kan yang nggak bisa melihat itu bukan sih, Bu? Gimana? Coba suaranya putus-putus, diulang lagi, Mbak. Halo? Tunanetra itu yang ini kan, Bu. Maaf, maksudnya nggak bisa melihat itu kan, Bu? Betul. Jadi tunanetra itu tidak bisa melihat, yang mengalami hambatan dalam penglihatannya. Jadi mereka atau buta. Kenapa? Jadi mereka bisa melihat titik-titik gitu tuh gimana caranya ya, Bu? Dengan sentuhan jari, dengan perabaan. Jadi ketika yang ada di layar ini di print, itu akan timbul yang titik-titik hitam tebalnya itu ya. Itu timbul. Terasa gerenjel-gerenjel gitu. Kalau diraba. Jadi pusat saraf mereka itu ada di ujung-ujung jarinya, terpusat di situ. Kalau kita kan di mata ya. Ketika kita melihat sesuatu maka kita saraf-saraf kita terpusat, kesedot di mata. Cuma mama melihat pemandangan yang indah gitu. Langsung matanya hijau gitu kan. Saking indahnya ngelihat. Tapi karena teman-teman tunanetra tidak bisa melihat, maka dia melihatnya atau menangkap objek itu dengan menggunakan jari jemarinya. Ketika membaca Al-Quran ini, jangan disamakan dengan adik-adik semua. Oh iya, ini kan titik 1 ya, ada di sebelah kiri. Menggunakan mata, tidak. Tapi dia merasakan titik-titik ini dengan ujung-ujung jari jemarinya. Meraba, oh yang sebelah kiri atas ini titik 1. Oh, yang sebelah kiri tengah ini titik 2, seperti itu. Mereka diberi Allah anugerah mata yang tertutup, tetapi jari jemari mereka lebih tajam, lebih sensitif dalam menerima objek. Ada lagi yang bertanya? Kemudian Al-Quran Braille ini untuk tunanetra saja atau tunawicara, terus yang nggak bisa mendengar juga? Tentu saja hanya untuk tunanetra. Kalau orang tunawicara, tunarungu kan bisa melihat. Ya kan? Kebutuhannya tentu berbeda. Kalau tunanetra itu karena tidak bisa melihat, maka dia menggunakan perabaan jari jemarinya. Sedangkan orang tuli itu dia bisa melihat tetapi tidak bisa mendengar, maka dia butuh visual. Justru dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, maka butuh visual sehingga dalam transfer pengetahuan atau transfer apapun yang harus diterima oleh pemahamannya itu membutuhkan bahasa isyarat. Sekeras apapun, padahal seumpama ada pesawat jatuh di depannya gitu ya. Kalau orang yang tuli total itu tidak dengar sama sekali, kecuali melihat bangkai pesawatnya itu serpihan potongan dari pesawatnya itu berhamburan. Itu kan visual ya, bisa dilihat. Tetapi suaranya yang pesawat jatuh yang jeder saking kuatnya, mereka tetap tidak bisa mendengar. Gitu. Ibu, berarti kertasnya juga kertas beda ya, Bu? Bukan kertas khusus, tidak kertas HVS. Bukan kertas HVS seperti yang biasa dipakai adik-adik untuk bikin makalah. Bukan, ada kertas khusus. Mesin ketiknya juga mesin ketik khusus. Printernya juga printer khusus. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, ini kan di huruf alif itu kan ada huruf A Latinnya bahasa Indonesia. Itu maksudnya A, terus B, T, terus tanda tanya. Digunakan juga buat apa, Bu? Maksudnya apa? Nah, ini tadi di grup WA kan sudah saya share beberapa font Braille ya. Itu nanti silahkan diinstal di komputer atau di laptopnya masing-masing. Nah, setelah nanti diinstal, adik-adik kalau mau latihan menulis, mau nulis seumpama amaro, nulis lafaz amaro, berarti kan alif,
fathah A, mim fathah ma, kemudian ro fathah ro, ya kan? Maka cara menulisnya huruf alif dicari di huruf A. Seperti itu, ya. Kalau mau nulis huruf ba berarti di huruf B, di keyboardnya itu loh, di komputernya. Seperti itu. Paham ya? Jadi simbol yang di keyboard. Ya. Oh iya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, Ibu, saya mau izin bertanya, Ibu. Kan kalau misalnya orang yang seperti kita gitu yang bisa melihat, Bu, kita kan awalnya itu kan nggak ujuk-ujuk langsung bisa baca Quran, tapi ada pengantarnya kayak misalnya Iqra kayak gitu kan, Bu. Nah, itu buat teman-teman kita yang seperti itu ada nggak sih yang kayak semisal Iqra gitu. itu? Iya. Ada. Dan pertama kali yang harus dipelajari adalah huruf-hurufnya dulu, seperti kita barusan pelajari ini. Bagaimana huruf alif, bagaimana huruf ba, bagaimana huruf ta, dan seterusnya. Kemudian huruf-huruf tambahannya apa saja. Setelah itu nanti harokatnya, bagaimana fathah itu, bagaimana kasroh, bagaimana dhamma, seperti yang tadi kita pelajari bersama hari ini. Ini tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi kita tidak bisa langsung baca, ayo dibuka surah An-Naba seumpama. Pasti akan kesulitan, gitu ya. Karena dalam surah An-Naba itu nanti banyak sekali titik. Ada titik tanda waqaf, ada titik tanda akhir ayat, ya kan? Dan ada titik macam-macam lah. Tanda mat, tanda tasydid, dan yang lainnya, gitu. Dalam belajar Al-Quran Braille pun seperti halnya orang awas, ya, harus melalui tahapan. Ada yang melalui metode Iqra, tilawati, ummi, kiroati, ya kan, al-Baghdadi, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Ibu izin bertanya. Silahkan. Ya Ibu, berarti kesulitan kita sebagai pengajar itu lebih ke ranah ininya ya Bu, kayak misalkan makhrajnya atau pengucapannya gitu. Soalnya kita yang orang awas aja kita kudu kayak ngelihat mulut gurunya gitu. Ini gurunya mulutnya gimana biar pas huruf dan makhrajnya gitu. Tapi kan kalau yang tunanetra gitu gak bisa, itu gimana? Ya, jadi yang pertama kali diajarkan adalah sensitif jarinya dulu. Melatih sensitivitas jarinya dulu. Kalau jari-jarinya ini belum bisa mengenali titik 1 itu yang mana, titik 2 yang mana, titik 3 yang mana, titik 4 yang mana, titik 5, titik 6, kan sampai titik 6 saja ya. Tidak ada titik 7 kan? Nah, yang pertama harus diajarkan adalah titik-titik 6 ini. Dan seberapa sensitif jarinya bisa membaca. Kalau jari-jarinya ini belum bisa membaca titik 6 tersebut, mulai dari titik 1 sampai dengan titik 6, jangan diajarkan yang lain. Pasti akan kerepotan. Gitu ya. Ajarkan cara mendeteksi titik-titiknya terlebih dahulu. Kalau sudah kenal dengan posisi titik 1 sampai dengan titik 6, baru kemudian mengajarkan huruf alif itu titik 1, huruf ba itu titik 1, 2, dan seterusnya sampai dengan harokatnya juga, gitu ya. Setelah itu, kalau dia sudah tahu mana huruf, mana harokat, baru kemudian nanti bacaan panjang, bacaan pendek, dan seterusnya. Itu kan sudah mulai mulai ada tajwidnya. Nah, ketika mengajarkan huruf tadi seperti alif, ba, alif titik 1, ba titik 1, 2, ta titik 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu disertai, diiringi dengan makhorijul hurufnya yang benar. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan ba gitu aja, tidak. Tapi bagaimana makhrajnya huruf ba, bagaimana sifatul hurufnya huruf ba, bagaimana karakternya huruf ba, itu harus sekalian dipraktekkan. Seperti itu. Bisa dipahami?
Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, jadi seumpama mengucapkan huruf jim, itu kan ada yang ji, gitu, jim gitu ya, jim. Padahal huruf jim kan memiliki sifat jahar. Kalau sifatnya jahar, berarti tidak boleh berhembus anginnya, harus ditahan. Nah, kita ajarkan pun harus sesuai dengan makhorijul huruf dan sifatil hurufnya, sesuai dengan tajwidnya. Jadi ini namanya pembelajaran yang terintegrasi. Sistem pembelajaran yang terintegrasi itu berarti sudah mencakup semuanya. Kita belajar satu huruf ta saja, tapi di situ kita juga belajar bagaimana makhrajnya huruf ta, bagaimana sifatil hurufnya ta, bagaimana huruf ta ketika fathah, ketika kasroh, ketika dhammah, ketika sukun, bagaimana cara mengucapkannya, dan seterusnya. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Saya, Ibu. Silahkan. Ini kan hurufnya itu dibaca dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalkan ditulis jadi sebuah kalimat, itu ditulisnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Dari kiri ke kanan semuanya. Gitu. Ya. Ada lagi? Ibu, kalau dari kiri ke kanan berarti kayak Latin gitu ya, berarti kita nulisnya juga alif di kiri. Karena karakter awal dari huruf Braille yang disusun, yang ditemukan oleh Louis Braille itu adalah huruf-huruf Braille Latin. Maka Braille Arab menyesuaikan, ngikutin Braille Latin. Dibacanya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri sebagaimana mushaf Al-Quran awas. Susah juga, Bu, tapi kalau dari kiri. Belum dicoba, kok sudah bilang susah. Emang sudah pernah baca? Kayak bingung gitu, Bu. Biasa kan dari kanan. Kayak gitu. Ya enggak lah, kan belum pernah baca. Ibu, kalau di print ini berarti ininya timbul ya titiknya kalau di Kalau printernya menggunakan printer biasa, tadi sudah saya sampaikan, yang keluar bukan timbul, kan printernya berbeda. Yang keluar itu tebal, hitam seperti yang ada di layar. Tapi kalau menggunakan printer khusus akan timbul, kertasnya pun juga berbeda. Ada lagi yang bertanya? Ibu, biasanya orang-orang yang pakai Braille itu udah masuk ke tahap ngapal Quran juga belum sih, Bu? Ya, untuk menghafal Al-Quran, teman-teman tunanetra itu kebanyakan dengan menggunakan audio. Tahu ya, audio. Mendengarkan rekaman, mendengarkan YouTube, mendengarkan dari rekaman apapun. Gitu. Karena mereka kan tidak bisa melihat ya, justru telinganya lebih tajam. Seperti itu. Ada lagi? Ibu, ada gak sih orang yang tunanetra juga tunarungu gitu, Bu? Ada. Itu namanya ganda. Dia sudah tunanetra, tunarungu, tunawicara. Jadi nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, otomatis nggak bisa bicara, iya kan? Mengapa? Karena tidak ada informasi yang masuk ke dalam dirinya. Kita bisa ngomong A, bisa ngomong I, bisa ngomong U, itu karena dari bayi kita diajarkan orang tua kita, ya kan? Dan kita bisa mendengar. Jadi ada informasi yang masuk ke telinga kita kan? Maka kita bisa menirukan, ayo coba a. Ketika kita masih bayi mau disuapin orang tua kita, orang tua kan bilang ayo a gitu kan, kita akhirnya buka mulut a, karena ada informasi yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, orang yang mengalami ketunaan ganda tadi seperti tunanetra, tunarungu, otomatis tunawicara. Kebanyakan otomatis bicara. Kalaupun ada yang bisa bicara itu sangat minim sekali, sangat sedikit sekali.
Karena sumber informasinya sudah tertutup, telinga dan matanya sudah tertutup. Gitu ya. Kalaupun bisa bersuara, bisa bicara, itu biasanya kurang jelas bicaranya. Saya ada video orang-orang yang ngaji, video orang ngaji, orang tunanetra, tunarungu, ada tunawicara gitu ya. Ada lagi? Kalau untuk orang yang tunarungu dan tunanetra itu ada gak yang belajar ini, Bu? Belajar ini? Ada. Ada. Iya. Dan penanganannya itu lebih ini ada yang masuk siapa ini? Ganis hadir. Maaf dari tadi sinyalnya kurang bagus, jadi keluar masuk. Baik. Jadi yang ganda tadi itu ya, tunarungu dan tunanetra, ada juga yang belajar Al-Quran Braille. Tapi tentunya mereka ini butuh energi yang lebih karena double. Ya, ketunaannya itu merangkap. Tunanetra juga tunarungu. Gitu. Ada lagi. Nah, maka kita ini sudah sempurna betul gitu ya. Tidak ada yang terganggu matanya. Tidak ada yang terganggu telinganya. Tidak ada yang terganggu pengucapannya. Tentu saja, pastinya, harusnya itu dengan mudah sekali cuman ngafalin berapa rumus tadi itu. Nggak sampai 100. Ya kan? Nah, nanti di pertemuan berikutnya, Adik sudah harus hafal semua itu. Huruf-huruf inti, huruf-huruf pokok, huruf tambahan, kemudian harokatnya, baru nanti kita bisa ke kaidah-kaidah penulisan Al-Quran dalam Mushaf Al-Quran Braille. Silakan kalau mau ada yang tanya lagi. Ada? Sudah tidak ada lagi? Dihafalin ya rumus-rumusnya tadi ya. Dan silahkan diinstal di komputer atau di laptopnya masing-masing. Nanti berlatih, mengasah kemampuannya dengan sering berlatih menulis, membaca, insya Allah akan mudah sekali memahami. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mari kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.